Sugeng siang rencang-rencang. Sekarang aku lagi mau eksplor Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. Di sini ada karika yang enak banget diolah menjadi berbagai makanan tradisional. Ada juga lele yang berukuran sangat besar yang rasanya legit banget. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sugeng siang lur. Masih inget aku toh? Namaku Gatot. Aku lahir dan besar di Provinsi Jawa Tengah. Sekarang aku lagi main ke Desa Sigedang, Kecamatan Gejajar, Kabupaten Wonosobo. Di sini aku mau cari buah khas Kabupaten Wonosobo. Ayo, ada yang tahu? Yap, bener banget kuy, karika. Karika adalah pepaya gunung khas dataran tinggi Dieng dan sekitarnya. Sekilas, karika sangat mirip yo dengan pepaya, namun dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Buah yang satu ini sebenarnya bukan asli Indonesia loh. Karika pertama kali dibawa oleh orang Belanda pada masa Perang Dunia Kedua dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Sip, usaha ki. Yuk mbak, go balik. Kebanyakan dari buah karika diolah menjadi manisan yang juga sebagai maskot kota Wonosobo. Tapi sekarang kita mau olah karika dengan cara berbeda. Bentar ya Bu, Ge. Nah, Nah, ini karika yang biasa dibuat manisan. Sekarang bakal kita masak sambal petek dicampur dengan ikan asin. Wah, enak itu, Bu. Sebelum diolah, karika harus dikupas lebih dulu dan diambil bagian daging buahnya. Sakit dimam Ge, sini Ge, Bu, Ge. sakit. Manis. Coba Ge. Manis. Manis. Rasanya tuh hampir mirip seperti srikaya. Lama-lama juga seperti sirset ya, Bu ya. Ya. Enak nih. Mbak, coba Mbak. Sambal petek adalah salah satu makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Sebenarnya, makanan yang satu ini adalah varian olahan ikan asin yang dimasak dengan tumisan bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Nah, karena karika ini rasanya agak asam, bisa juga ditambahkan ke dalam sambal petek sebagai pengganti tomatnya. Selain memerlukan bawang merah, bawang putih, cabai, dan karika, sambal petek ini membutuhkan parutan kelapa sebagai tambahannya. Ojo lali ikan asinnya. Bukan sambal petek namanya, kalau nggak menggunakan ikan asin. Sebelum dimasak, ikan asinnya harus digoreng lebih dulu, biar nanti matangnya merata saat dimasak dengan bumbu dan bahan lainnya. Bu, ini goreng apa nggih? Bu, apa nih Bu? Yo, cek ya. Sip, sekarang tumis semua bumbu sampai harum. Setelah itu, masukkan karika. Gak usah ditambah dengan air yo. Soalnya karika ini sudah mengandung banyak air. Masukkan ikan asin yang sudah digoreng. Dan terakhir, tambahkan parutan kelapa di atasnya. Aduk sampai mateng yo.
Geser sedikit ke dusun Traju. Kali ini aku mau panen lele indukan. Ndi to blumbange wek Mas Suryo kuwi? Oh kae, wis cepak ya. Hati-hati loh. Bukan sembarang lele loh. Katanya di kolam Mas Suryo ada lele yang beratnya lebih dari 3 kilo. Wah, iki blumbange iki. Wah, Mas, melunya ke lele ya? Oh, boleh. Ini betul. Ayo, bedan yuk. Ya, betul. Nggih. Hati-hati jeruk. Awas, awas. Nanti Mas, sing oke iki Mas. Oh yo. Lele adalah salah satu jenis ikan berkumis yang hidup di air tawar. Biasanya memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Bisa juga hidup di daerah berlumpur dan kekurangan air. Nah, kalau ikan lele yang kita cari, panjangnya bisa mencapai 50 cm. Biasanya umurnya lebih dari 2 tahun. Agak susah yuk nyari ikan lele. Padahal ukurannya gede-gede loh. Tapi karena tubuhnya licin, ya susah ditangkap. Selain tidak memiliki sisik jadi lebih licin saat ditangkap, lele dikenal juga memiliki duri di bagian sirip. Kalau orang Jawa bilangnya patil. Iki yang harus ekstra hati-hati saat menangkap lele seperti ini. Yo, salah-salah bisa kena patil tangan kita. Wah, lumayan ini rada gede ya. Si, tekle aku. Nah, jadi ikan lele itu harus hati-hati kalau megangnya, karena ini ada patilnya. Bisa bahaya kalau cara megangnya salah. Yang pertama, yaitu harus kita pegang berlawanan sama badannya. Terus kita pegang yang kenceng, antara ini sirip yang ada jarumnya ini bisa bahaya ya. Arep sinau gocek lah. Yo, nah, salah. Sing hati-hati le, jangan sampai kena patilnya. Tapi itu patilnya ya. Mas Gatot, di iwake wis entuk durung. Wis entuk oke lho ke lho. Ke lho lawan di kono. Nah, itu dia Mbak Sekar wis teko. Ki, Mbak, lelene wis entuk akeh. Yuk, dan dimasak. Wah, iki luru daun sawi asik ya. Mbak Sekar, sebelum dimasak, kita cari sesuatu yuk buat tambahan masak ikan lelenya. Banyak tumbuh-tumbuhan di alam sekitar yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan campuran masakan. Salah satunya adalah daun sawiyah yang sedang kita cari ini. Oke, Mbak. Daun sawiyah itu biasa tumbuh di kebun-kebun. Dan kalau orang zaman dahulu, biasanya diolah sebagai bahan makanan. Campuran untuk pepesnya, Pak. Kalau di sini apa ya? Ini, Pak. Goleannya, Mbak. Nanti, Mbak. Daun sawiyah atau yang sering disebut sebagai daun junggul adalah rumput-rumputan liar yang biasa tumbuh di sekitar kebun. Oke, ya. Tanaman perdu ini memiliki daun bergerigi di bagian luarnya. Oh iya, kalau orang tua zaman dulu memanfaatkan apa yang ada di alam bukan tanpa alasan, termasuk daun sawiyah ini ya lur. Si hijau gulma ini memiliki banyak manfaat. Bisa membantu mengobati radang tenggorokan dan mencegah sembelit. Oke, Mbak ya. Sip, usahakan Hati-hati, Mbak yo. Sekar. Yuk, bawa pulang. Hati-hati Kita loh, masak itu, bareng Mbak. lelenya. Masuk. Aduh. Wah. Oh. Yo. Hati-hati, Mbak. Mbak. Aku ya balik kepleset iki. Wis. Masuk. Wah, kecape ya aku. Lur, iki lho. Ada lele super besar, ada daun sawiyah, dan ada juga bumbu-bumbu sederhana. Kira-kira bakal dimasak apa yo? Ikan lele indukan ini bakal kita masak pepes. Tapi bukan sembarang pepes, karena bakal dicampur sama daun sawiyah. Ini apa daun sawiyah? Ada banyak yang bilang kalau lele yang besar tidak enak untuk dimasak, apalagi bekas indukan segede ini. Tapi sebenarnya kalau diolah dengan cara dan bumbu yang tepat, yo enak-enak wae ya lur. Kayak nggih. Ting mriki mawon nggih. Yang penting bumbunya kuat, seperti makanan yang akan kita buat. Ada beberapa jenis pepes lur.
Ada pepes sederhana yang hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai saja. Ada juga yang menggunakan bumbu kuning komplit seperti ini. Nah, untuk membuat pepes yang kuning, selain bawang merah, bawang putih, dan cabai, kita juga butuh lengkuas, salam, sereh, kunyit, dan ketumbar. Tambahan bumbu kunyit ini bisa berfungsi untuk menghilangkan aroma amis dari ikannya. Sedangkan tambahan ketumbar yang dihaluskan, selain membuat aroma amis yang berkurang, bisa juga membuat rasa ikannya lebih gurih. Daun sawiah ini memiliki aroma yang khas dan bisa dijadikan untuk pengganti kemangi. Dan ini dicampur sama pepesnya Bu ya, biar pepesnya makin wangi. Sebagian bumbu ada yang diiris, tapi kalau bumbu yang keras, lebih baik diulek yo, sampai halus. Sip, sekarang kita campurkan seluruh bahan dan bumbunya menjadi satu. Jangan lupa, bungkus dengan daun pisang yo. Ojo lali ki, daun sawiahnya, biar makin wangi. Nah, tinggal kukus sampai matang yo. Tenang, nggak butuh waktu terlalu lama kok. Biarpun daging lelenya tebal, cuma butuh waktu sekitar 10 menit, pepes lele daun sawiah ini sudah bisa matang sempurna. Nah, iki penampakannya. Dari aromane wae sudah kelihatan enak banget ya. Rasa dari pepes ini teksturnya empuk, asinnya pas, pedasnya dapat ya Bu ya. Apalagi tadi tambahan dari daun sawiah. Mantep, seger banget ya Mas ya. Nambah, ayo deh, nambah ya. Oh, jelas pengen nambah ini. Apalagi daun sawiah ini dikenal juga bisa meningkatkan nafsu makan. Hampir sama dengan temulawak yo. Apalagi bisa juga menurunkan produksi asam lambung. Mantep mepel ini.